Kericuhan unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa PMII Jember terjadi di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kericuhan terjadi saat mahasiswa membakar ban dan menarik kawat berduri. Mahasiswa memaksa masuk kantor Pemkab dengan menembus kawat berduri. Sambil meneriakkan yel-yel, mahasiswa berorasi meminta Bupati Jember menghapus klausa pembentukan pertambangan dalam Perda RT/RW. Keempat, mendesak pemerintah Kabupaten Jember agar tidak memberikan rekomendasi dalam bentuk apapun terkait perizinan pertambangan. Yang kelima, meminta kepada DPRD Jember untuk menjalankan komitmen menolak pertambangan di Kabupaten Jember. Menyikapi tuntutan mahasiswa, Wakil Bupati Jember mengaku menolak aktivitas pertambangan di Jember. Di hadapan mahasiswa, Wakil Bupati diminta menandatangani tuntutan mahasiswa. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi unjuk rasa mahasiswa tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan terbaru kasus Vanessa dengan ditetapkannya Tubagus Jodi sebagai tersangka. Saya Abraham Silaban. Belasan kendaraan terseret banjir di kawasan Cikutra, Kota Bandung. Warga setempat bahu-membahu menyelamatkan motor yang terbawa arus banjir. Motor salah seorang pengendara di ruas Jalan Cikutra, Bandung, Jawa Barat ini jatuh terseret banjir. Derasnya arus membuat motor yang hanyut nyaris menabrak mobil dari arah berlawanan. Dibantu warga sekitar, motor akhirnya berhasil dievakuasi ke pinggir jalan. Seorang pengendara motor lainnya yang nekat menerjang banjir pun harus dibantu warga agar motornya tidak terbalik terseret arus. Menurut warga sekitar, banjir dengan arus deras kerap terjadi saat masuk musim hujan. Ya ada sering juga. Sering. Tapi ya alhamdulillah juga banyak yang membantuin gitu. Mengantisipasi banjir yang lebih besar dan menghindari jatuhnya korban, warga berharap adanya perbaikan drainase di kawasan Cikutra, Bandung. Seorang remaja di Jakarta Utara tewas dikeroyok dalam tawuran antar dua kelompok remaja di Jakarta Utara. Dari 6 pelaku, 4 diantaranya masih buron. Saling serang antar dua kubu remaja ini pecah di kawasan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tidak hanya senjata tajam, kedua kelompok juga saling serang menggunakan petasan. Akibat tawuran ini, seorang remaja tewas terkena sabetan senjata tajam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong karena kehabisan darah. Korban sempat duel dengan salah satu pelaku, namun naas rekan pelaku datang dan mengeroyok korban hingga tewas. Ya, mereka berjanji melalui pesan WA untuk melaksanakan tawuran. Kemudian ada beberapa orang, yaitu korban SR alias D, ini sempat duel 1 lawan 1 dengan salah satu DPO R alias K, tetapi kemudian mereka dibantu sehingga terjadi pengeroyokan. Dari 6 pelaku pengeroyokan, 2 diantaranya telah diringkus dan 4 lainnya masih buron. Pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Sopir Vanessa Angel Tubagus Jodi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut di Jalan Tol Jombang. Penetapan tersangka setelah Polres Jombang melaksanakan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP sudah diterima Kejaksaan Negeri Jombang. SPDP itu terbit untuk tersangka Jodi yang merupakan sopir mobil Vanessa Angel saat kecelakaan maut di Jalan Tol Jombang Mojokerto beberapa hari lalu. Penetapan tersangka terjadi setelah Polres Jombang, Jawa Timur melaksanakan gelar perkara. Hari ini sudah kita terima SPDP ya.
SPDP nomor 837. Sebagaimana yang ditanyakan sama teman tadi, udah benar hari ini kita terima. Untuk selanjutnya? Selanjutnya kita setelah SPDP, berarti kita menunggu berkas perkara untuk kita pelajari sesuai dengan kewenangan kita. Setelah menerima SPDP Jody, Kejaksaan akan meneliti berkas dan menunjuk 3 jaksa yang dipimpin Kasih Pidana Umum Kejari Jombang. Jody dijerat pasal 310 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Untuk mengulas ancaman jerat hukum bagi sopir Vanessa Angel, kita sudah bergabung bersama dengan ahli hukum transportasi UNER, Zahri Vandawati Chumaida. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Vanda. Bu Vanda, selamat malam. Bu Vanda, bisa mendengarkan suara saya, Bu? Ya, bisa. Iya, sudah terdengar jelas. Bu Vanda, langsung saja ke pertanyaan. Kira-kira akan seperti apa ancaman hukuman bagi Tubagus Jody? Kalau di ancaman hukuman sesuai kemarin yang sudah pernah saya katakan bahwa di dalam pasal 310 di situ memang pada ayat 4-nya memang dia dapat dipenjara paling lama 6 tahun dan atau denda di situ 12 juta. Oke, apakah ada kemungkinan faktor pemberat lainnya mengingat bahwa ada korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut? Justru yang saya sebutkan kemarin di dalam pasal 310 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di situ karena korban ini ada yang meninggal dunia, jadi penumpangnya meninggal dunia maka hukumannya 6 tahun penjara paling lama. Okay. Namun kalau di situ ada penumpang lain yang di situ juga mengalami luka-luka, maka dia dikenakan juga pidana penjara juga di situ. Maksimal dia 5 tahun. Yeah. Nah, itu makanya saya bilang nanti kemungkinan di sini si sopirnya Vanessa Angel ini akan dikenakan pasal yang berlapis. Tentu penetapan tersangka ini berangkat dari 2 alat bukti yang setidak-tidaknya dimiliki oleh penyidik. Kira-kira kalau Anda gambarkan, apa kira-kira alat bukti yang lazim biasa digunakan penyidik dalam kasus kecelakaan tunggal yang berakibat hilangnya nyawa? Kemarin polisi sudah melakukan di olah TKP di situ bahwa tidak ada unsur pengereman di sana. Jadi kalau dia mengantuk pasti dia di situ ada semacam istilahnya mengerem, jadi memperlambat kendaraannya. Namun di situ dikatakan bahwa kendaraan ini melaju dengan sangat kencang, malah di atas 100 km per jam kan. Nah, di sini yang saya katakan tadi kemungkinan untuk melakukan pengereman itu terlalu mendadak kalau dia sampai terpental di sana. Makanya saya bilang ada kelalaian di sana, mungkin dia mengantuk padahal di sini dia barusan istirahat di rest area. Nah, seperti itu. Tapi ternyata diketahui dari instastory-nya dia mengupload pada saat dia mengemudi dalam keadaan kencang tersebut. Nah, ini ada unsur kelalaian yang lain. Makanya saya katakan si sopir Vanessa Angel tadi akan dikenakan pasal yang berlapis. Oke. Apakah kemungkinan ada faktor lain bahwa pertimbangan konstruksi jalan dan lain sebagainya ini kan masih tergolong baru ya, jalan tol ini? Kalau konstruksi jalan, kebetulan saya juga sering ya lewat di Surabaya Nganjuk gitu ya. Kalau konstruksi jalan memang jalannya di situ lempeng gitu ya, lurus. Jadi orang itu enak sekali kalau melewati jalan tersebut. Jadi lurus gitu, orang bisa kenceng sekali melakukan itu. Nah, namun saya katakan orang biasanya terlena kalau jalan tersebut itu lurus dan kemudian memang tidak seramai seperti jalan di tol Surabaya Malang.
Itu. Jadi orang biasanya lalai untuk melakukan mengemudi di sana karena tidak terlalu rapat gitu ya, seperti kayak Surabaya Malang. Kalau Surabaya Malang itu terlalu rapat kalau saya bilang. Nah, kalau Surabaya Nganjuk itu enak sekali jalannya, makanya kadang-kadang orang menjadi terlena untuk melewati jalan tersebut. Oke. Bu Fanda, apakah kasus ini sebetulnya kasus yang sifatnya delik aduan atau sesungguhnya polisi juga tanpa ini diadukan juga bisa dikenakan sanksi? Artinya begini, jika tidak ada dari keluarga korban yang menuntutnya, apakah yang bersangkutan bisa terbebas dari sangkaan? Kalau di sini saya katakan ini ada unsur pidana. Kenapa ada unsur pidana? Karena di sini ada salah satu penumpangnya yang meninggal. Ada 2 orang yang meninggal di sana. Nah, nanti juga tergantung dari pihak keluarga, apakah pihak keluarga ini akan berdamai atau tidak, ataukah ada niatan itikat baik di sana pihak Jody untuk melakukan minta maaf di sana. Jadi tergantung dari pihak keluarga korban. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apakah ada hal yang barangkali bisa meringankan tersangka dalam kasus ini? Kalau meringankan tersangka di sini karena dia belum pernah dihukum ya, kalau saya lihat. Saya lihat dari latar belakangnya dia belum pernah dihukum, kemudian dia berlaku baik. Ya. Mungkin dia selama pemeriksaan dia kooperatif. Nah, di situ itu dia bisa meringankan tersangka Jody tersebut. Oke. Terima kasih Bu Fanda atas waktunya berbincang bersama kami di News Prime. Kita beralih ke informasi lainnya. Bentrokan antar warga pecah di Palopo, Sulawesi Selatan. Selain menyebabkan jalur Trans Sulawesi lumpuh, bentrokan menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Pemirsa, informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah menggerebek seorang bandar narkoba di Kampung Komering, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Saat digerebek, pelaku sempat kabur dan bersembunyi di semak-semak belakang rumah. Setelah menangkap pelaku, petugas langsung menggeledah rumahnya dan menemukan 4 paket sabu siap edar. Usai penangkapan, pelaku digelandang ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 112 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dua toko kelontong dan warung kopi di Jalan Nasional Kota Melaboh, Aceh Barat ludes terbakar. Kobaran api terus membesar dan membakar bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Kebakaran ini juga sempat membuat warga di sekitarnya panik karena khawatir meluas ke bangunan lainnya. Diduga kebakaran ini akibat kebocoran gas 3 kg di sebuah toko kelontong. Selain menghanguskan bangunan, uang tunai pemilik warung senilai 40 juta rupiah juga ludes terbakar. Bentrokan antar warga di Kelurahan Mancani, Kota Palopo, Sulawesi Selatan kembali menelan korban jiwa. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan anak panah, senjata api rakitan hingga batu. Lokasi bentrok terjadi di Jalan Trans Sulawesi dan menyebabkan kemacetan cukup panjang dari kedua arah. Tangis warga setempat dan keluarga pecah saat jenazah korban bentrokan tiba di rumah duka. Hingga saat ini penyebab bentrokan masih dalam penyelidikan kepolisian. Ratusan buruh turun ke jalan memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa yang berunjuk rasa berasal dari berbagai aliansi, salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Massa menuntut kenaikan upah minimum hingga 10%. Dalam unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat aparat ini, massa juga menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan buruh di Purwakarta, Jawa Barat berunjuk rasa dan memblokade jalan jalur arteri Jakarta-Bandung. Dalam aksinya, massa yang tergabung dari berbagai serikat buruh Purwakarta ini menuntut kenaikan upah.
Mereka memblokade jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya di daerah Cisereh, di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Purwakarta. Selain kenaikan upah, buruh juga menuntut pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap menyengsarakan. Usai jeda berikut kami hadirkan informasi mengenai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menuai kontroversi. News Prime akan membahasnya saat lagi.